Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kabar resmi yang sangat penting kini telah kami terima. Pencairan rapel dan kenaikan gaji tahun 2025 akan dilaksanakan dengan mekanisme baru yang lebih jelas, lebih transparan, dan lebih mudah dipahami. Dengan izin Allah, kami akan menyampaikan penjelasan lengkap, disusun secara tenang dan terstruktur, agar Bapak dan Ibu yang kami hormati dapat mengikuti setiap langkahnya tanpa kebingungan. Insya Allah, informasi ini akan menjadi panduan resmi yang bermanfaat bagi seluruh pensiunan di tanah air. Selanjutnya, izinkan kami merangkum terlebih dahulu inti persoalannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pertanyaan tentang rapel dan kenaikan gaji sering muncul karena perbedaan jadwal, perbedaan nominal, dan perbedaan metode pencairan. Banyak pensiunan mengharapkan kepastian yang lebih sederhana dan seragam. Tahun 2025 membawa perubahan besar. Pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Taspen telah memperbaiki sistemnya agar setiap hak pensiunan, baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Republik Indonesia, dapat diterima secara lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu. Dengan sistem baru ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi khawatir terjadi salah transfer, keterlambatan, atau kekeliruan perhitungan. Berikut ini kami sampaikan informasi mengenai tanggal resmi pencairan. Berdasarkan pengaturan yang telah ditetapkan, seluruh proses pencairan rapel akan dimulai pada 30 November. Tanggal ini menjadi acuan nasional untuk seluruh wilayah Indonesia. Pencairan dilakukan secara bertahap demi memastikan semua data valid dan semua rekening aktif. Bagi para pensiunan yang selama ini menunggu kepastian, penetapan tanggal ini insya Allah menjadi jawaban yang menenangkan. Kemudian, mari kita masuk ke penjelasan mengenai besaran rapel dan kenaikan gaji. Pemerintah telah membagi nominal rapel berdasarkan golongan, masa pengabdian, usia pensiunan, dan status penerima seperti pensiun janda atau duda. Mekanisme ini dipastikan memberikan keadilan sesuai tanggung jawab dan lama masa tugas masing-masing. Misalnya, pensiunan dari golongan tertinggi yang berusia lebih dari 65 tahun akan menerima nominal yang lebih besar dibandingkan golongan menengah atau rendah. Hal ini bukan untuk membeda-bedakan, melainkan mempertimbangkan faktor beban hidup, kebutuhan kesehatan, serta indeks kesejahteraan para pensiunan. Sebagai contoh konkret, pensiunan ASN golongan I dengan masa kerja lebih dari 30 tahun akan menerima kenaikan gaji bulanan yang dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Rapel yang diterima mencakup selisih gaji selama beberapa bulan yang tertunda. Untuk pensiunan janda atau duda, rapel yang diberikan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000, tergantung golongan dan lama masa pengabdian almarhum atau almarhumah. Dengan skema yang disederhanakan ini, insya Allah banyak keluarga pensiunan dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah itu, pemerintah memastikan seluruh mekanisme pencairan berada dalam pengawasan ketat. Dokumen seperti surat keputusan pensiun, buku rekening, hingga data keluarga penerima manfaat diverifikasi oleh Taspen dan Kementerian Keuangan. Bagi pensiunan yang masih memiliki cicilan bank, pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa bank nasional untuk menyediakan opsi restrukturisasi ringan. Hal ini bertujuan agar kenaikan gaji dan rapel dapat digunakan secara fleksibel tanpa mengganggu kestabilan keuangan Bapak dan Ibu. Bank-bank tersebut menawarkan bunga yang lebih rendah serta tenor yang lebih panjang khusus untuk pensiunan. Berikut ini kami sampaikan rincian nominal berdasarkan golongan. Untuk ASN golongan 3 isi hingga 3D, estimasi kenaikan gaji bulanan berada di sekitar Rp700.000 dengan rapel periode sebelumnya yang dapat mencapai sekitar Rp23 juta. Untuk golongan 4A hingga 4E, kenaikan bulanan dapat melampaui Rp1 juta, disertai rapel belasan juta rupiah tergantung masa pengabdian. Bagi pensiunan TNI dan Polri, perhitungan dilakukan berdasarkan pangkat terakhir, usia pensiun, dan masa dinas aktif. Pemerintah memastikan setiap penerima memperoleh hak secara setara tanpa diskriminasi.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah penerima rapel di seluruh Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, pencairan dilakukan bertahap mulai 30 November, dimulai dari pensiunan usia di atas 65 tahun terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh penerima golongan menengah dan rendah. Penjadwalan ini dibuat agar pensiunan lanjut usia yang umumnya memiliki kebutuhan kesehatan dan biaya hidup lebih besar dapat segera merasakan manfaat kenaikan gaji. Setelah itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan DPR telah menyiapkan alokasi anggaran dalam APBN yang berlaku. Seluruh jumlah penerima, besaran kenaikan, dan cadangan anggaran untuk penyesuaian inflasi telah dihitung secara cermat. Dengan demikian, seluruh proses pencairan dipastikan memiliki dasar keuangan yang kuat dan tidak mengganggu stabilitas anggaran nasional. Bagi pensiunan yang tinggal di daerah terpencil, Taspen juga telah menyiapkan solusi. Mulai 30 November, rekening pensiunan yang menggunakan bank pemerintah akan otomatis menerima dana rapel tanpa perlu datang ke kantor cabang. Bagi yang masih menerima pembayaran melalui kantor pos atau metode lain, Taspen akan mengoordinasikan distribusi cepat dan aman melalui petugas lapangan. Insya Allah, tidak ada satupun pensiunan yang tertinggal. Kemudian, Bapak dan Ibu juga diimbau untuk memperhatikan literasi keuangan demi pengelolaan dana yang lebih bijak. Rapel dan kenaikan gaji dapat digunakan untuk kebutuhan bulanan, pengobatan, cicilan, atau tabungan darurat. Bagi penerima pensiun janda atau duda, dana rapel ini dapat menjadi tambahan penting untuk biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau modal kecil yang aman. Selanjutnya, skema perhitungan rapel disusun berdasarkan selisih antara gaji lama dan gaji baru sejak kenaikan terakhir. Jika kenaikan berlaku sejak Januari 2025 dan rapel dicairkan pada 30 November, maka selisih selama 10 bulan akan dibayarkan sekaligus. Setiap penerima akan memperoleh jumlah yang berbeda tergantung golongan, pangkat terakhir, masa dinas, serta status keluarga. Mekanisme ini memastikan semua hak dibayarkan penuh tanpa ada yang terlewat. Taspen juga menekankan keterbukaan informasi. Portal resmi dan call center disiapkan agar pensiunan dapat mengecek status pencairan, nominal rapel, serta jadwal transfer. Untuk Bapak dan Ibu yang kurang terbiasa menggunakan teknologi digital, petugas di kantor cabang siap membantu secara langsung. Semua pelayanan dirancang agar ramah, mudah dipahami, dan tidak menyulitkan lansia. Selain itu, berbagai bank telah menyiapkan skema restrukturisasi khusus pensiunan agar penerima rapel tidak terbebani cicilan yang tinggi. Dengan bunga rendah dan masa cicilan yang lebih panjang, pensiunan dapat merasakan manfaat rapel secara utuh tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Dengan pencairan rapel mulai 30 November, seluruh pensiunan dapat mulai merencanakan keuangan hingga akhir tahun. Dana yang diterima dapat dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, perawatan kesehatan, atau tabungan jangka panjang. Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini merupakan kabar besar dan bersejarah bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Dengan tanggal cair resmi 30 November, nominal rapel yang jelas, serta sistem pencairan yang transparan, insya Allah kesejahteraan finansial para pensiunan akan semakin baik. Tetaplah mengikuti siaran ini untuk pembaruan berikutnya mengenai rincian rapel, tips pengelolaan keuangan, dan informasi penting lainnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak dan Ibu. Semoga kesabaran, keikhlasan, dan doa yang selalu dipanjatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar setiap pembaruan resmi dapat langsung sampai kepada Bapak dan Ibu di rumah. Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan informasi penting pada siaran-siaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.